Hari ini kita akan mengulas NYK Nemesis GP200. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kardus yang berbahan cukup tebal, tapi tampak begitu mudah rusak. Unit ini pun sampai di tangan kami dengan keadaan kemasan seperti ini. Tidak mulus dan tanpa segel pada semua sisi kemasan. Pada bagian dalam, tampak kontrolernya dibungkus dalam kantung putih berbahan foam, lengkap dengan sebuah kabel USB tipe C dan juga sebuah manual berbahasa Indonesia. Jadi, inilah dia, NYK Nemesis GP200. Kontrolernya sendiri berbahan plastik keras, mendapat tekstur doff halus dari depan sampai ke bagian belakang. Pada area grip telapak tangan masih diberi bahan dari plastik keras, mendapat tekstur jala yang sedikit kasar untuk menambah rasa grip di tangan. Analognya masih berbahan plastik keras, dan pada bagian atas analog ini dilapis dengan bahan karet yang cukup tebal. Mendapat cekung dalam yang pas dengan gerigi pada tepiannya, berputar halus dan saat ditekan terasa tepat dan tajam. Tombol D-pad-nya berbentuk tanda plus dengan sedikit cekungan pada bagian tengahnya, bertekstur doff halus dan mendapat model yang tinggi pada setiap ujung sisi tombolnya. Saat ditekan terasa padat dan dalam. Tombol action mendapat penamaan yang diprint sama seperti tombol action Nintendo Switch ABYX. Berbahan plastik yang hampir sama dengan bodi utamanya, menonjol cukup tinggi dan saat ditekan terasa dalam dan tepat dengan sedikit suara kliki. Tombol plus, minus, capture, turbo, dan juga tombol home berada di bagian depan controller, lengkap dengan 4 buah LED indikator. Sedangkan pada bagian sisi atasnya terdapat satu buah port USB tipe C untuk charging dan juga untuk koneksi. Tombol triggernya mendapat penamaan L, L2, dan R, R2. Tombol L dan R berbentuk persegi runcing, menonjol cukup rendah dan saat ditekan terasa tajam dan tepat. Tombol L2 dan R2 mendapat desain pelatuk yang cukup panjang, dan saat ditekan terasa tebal dan dalam. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang sangat mudah, cukup tekan dan tahan tombol home ini selama 3-5 detik, dan controller pun akan langsung terhubung. Dapat dibilang koneksinya cukup stabil, lancar, dan minim makan lag. Meski demikian, sensor gyronya termasuk standar, terasa agak lambat dan controller perlu dimiringkan lebih jauh untuk mendapatkan responnya. Fungsi getarnya bekerja dengan baik, terasa kuat dan hampir rata pada seluruh bodi controller ini. Getarannya pun dapat diatur dengan cara menekan tombol L, R, L2, dan R2 secara bersamaan. Terdapat 3 rasa getaran dari lemah sampai terkuat. Tanpa fungsi NFC yang disematkan, controller ini dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya dengan cukup cepat. Koneksinya dengan PC atau Windows masih tetap dapat dihubungkan via Bluetooth koneksi. Koneksinya dengan Android dapat dilakukan dengan menekan dan menahan tombol Y bersama dengan tombol Home. Sedangkan koneksinya dengan iOS dapat dilakukan dengan menekan dan menahan tombol A bersamaan dengan tombol Home. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 600 mAh, proses pengisian daya dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 2-3 jam. Dan dalam 100% baterai terisi penuh, controller ini dapat digunakan selama 6 dengan 10 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 200 gram, controller NYK Nemesis GP200 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp180.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Meskipun kemasannya ini terbuat dari bahan kardus yang cukup tebal, namun tidak luput dari kerusakan di sudut-sudutnya. Tanpa rangka plastik atau kardus di bagian dalam kemasan, ternyata masih dapat mengantarkan controller ini dengan cukup aman ke tangan konsumen. Bodi utamanya yang terbuat dari plastik ini terasa sangat tebal dan kokoh, mendapat cutting yang sangat rapi dan cetakan yang cukup baik. Sayangnya area grip tangannya ini masih terbuat dari bahan material plastik dan tidak dilapis dengan bahan karet yang lebih kesat di permukaan tangan. Untungnya area gripnya ini diberi tekstur jala yang cukup terasa kasar. Analognya ini pun mendapatkan lapisan bahan karet yang terbilang baik, kesat pada permukaan jempol ditambah tekstur gerigi tajam pada tepiannya. Permukaan tombol trigger L2 dan R2-nya terasa cukup besar dan luas, memanjang turun ke bawah dan membentuk cekungan yang terbilang baik, terasa lebih enak dan pas di ujung jari telunjuk. Sayangnya pada produk yang kami terima ini, pada tombol L2-nya mendapatkan rasa tekanan yang lebih berat daripada tombol R2-nya. Suara yang dihasilkannya pun terasa berbeda. Sedangkan tombol trigger L dan R mendapatkan area tekan yang berbeda. Antara area pangkal dan area ujungnya ini memberikan ketepatan yang berbeda. Tekanan terbaik ada pada area sudut terbawahnya ini. Performanya pada tombol-tombol tergolong cepat dan relatif minim akan lag.
Namun sayangnya, analognya ini mendapatkan nilai error yang cukup besar. Hasil perputaran analog terasa lebih kotak dan kurang membulat, otomatis membuat arah pergerakan pada game menjadi kurang nyaman. Jadi, dengan kualitas keseluruhan yang baik, koneksinya yang cukup lengkap, tombol trigger yang pas di jari telunjuk, tombol-tombol yang enak, juga fitur turbo, sampai fitur wake up untuk Nintendo Switch, controller ini layak untuk dibeli. Kekurangan yang paling kami rasa hanyalah margin error pada analognya ini. Tapi mengingat harganya yang hanya sekitar 180 ribuan saja, kami memutuskan untuk mentoleransi kekurangan tersebut. Meski demikian, di rentang harga ini masih ada beberapa controller lain yang memiliki kualitas dan fitur yang tidak kalah tentunya. Demikian review kita hari ini untuk NYK Nemesis GP200. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.